Ini yang semalam ya? Ini juga kelihatan besar ini. Antara 14,5 15. Tapi kalau digelonggong ini Pak, kapan gede gini? Ya bisa lebih dari 20 ini. Ini yang pas tahu. Untuk nyonggong biar cepat kenyang. Sangat membahayakan masyarakat yang mengkonsumsi gejala diare dengan cemaran bakteri coli. Bentar lagi Hari Raya Idul Adha nih guys. Gimana? Kalian ada ikutan kurban? Kayak sapi atau kambing or domba gitu nggak? Nah kalau iya kudu hati-hati ya. Karena disinyalir ada sedikit oknum pedagang curang yang manfaatin momentum ini. Gimana itu maksudnya? Jadi biar sapinya kelihatan lebih gemuk dan timbangannya lompat banyak, mereka ngakalin biar si sapi naik berkilo-kilo hanya dalam hitungan jam doang. Wih deh, sakti banget tuh yang gemukin. Terus gimana caranya? Dan apa konsep ini ngerugiin konsumen? Biar tercerahkan dan update, yuk nonton bareng Buser Investigasi. Waspada, sapi gelonggongan jelang lebaran. Tinggal hitungan hari saja, umat muslim akan menyambut Hari Raya Idul Adha. Tradisi membeli hewan untuk kurban membuat para pedagang hewan sapi dan kambing dadakan bermunculan di mana-mana. Permintaan hewan kurban pun merayap naik jelang lebaran. Pun harganya ikut ngebut naik. Ya, yang selalu jadi incaran, hewan yang sehat plus besar dan gemuk. Harga cocok, langsung diboyong pulang. Kami pun datang ke salah satu hari pasaran hewan di suatu daerah yang hanya beroperasi seminggu sekali. Ramai banget penjual kambing dari berbagai wilayah, berjubel deh pokoknya. Biar komplit, pasar hewan sapi juga kami sambangi. Salah satu pasar hewan di wilayah Jawa Timur terdeteksi ada beberapa jenis sapi yang telah digelonggong oleh pedagangnya. Biasanya sapinya yang di sebelah kiri itu agak mengembang dari normalnya, iya. Ada contohnya mungkin. Nah ini juga sudah bisa sebagian dibilang itu, ya. Mana? Ini. Ini kan, nah, ada kelihatan dari ini. Ini juga kelihatan besar ini. Besar. Tidak semua pedagang, hanya sebagian pedagang saja yang mau melakukan itu. Waduh, ini juga sama aja, padat banget. Sampai susah jalan nih. Sapi-sapi berbagai varian numplek-blek jadi satu. Lagi jalan-jalan lihat sapi, wah malah ketemu kawan lama yang nggak taunya main sapi juga dia. Waktu ngobrol-ngobrol soal sapi, Doi janji mau kasih info menarik seputar sapi ntar malam. Weh, apaan sih? Bikin penasaran aja nih si Om. Nggak taunya, kawan kami ini pengen ngenalin ke kami seseorang yang khatam soal penggemukan sapi secara instan. Atau istilahnya gelonggong. Kalau gelonggong itu ya, itu sistemnya gelonggong. Itu pedagang ya, pedagang yang nakal intinya. Dia itu setiap ada pasaran, dia pasti kasih air. Kayak Selasa nih. Setiap ada acara pasar ya, dia itu pasti sudah kasih air. Malamnya? Ya, bukan. Pas mau pemberangkatan kira-kira kurang 1 jam. Oh itu baru digelonggong. Baru digelonggong. Kalau enggak kuat dia tuh pasti jatuh. Mati? Enggak mati, cuma enggak kuat. Kayak orang yang kenyangan gitu? Iya, kenyangan. Bisa sampai berapa liter? 40 masuk itu, 40 liter masuk itu. Tesnya lagi ya ukurannya itu. Nah ketemunya 1 hari. Ya. Jadi paham main kadal-kadalan di dunia persapian. Nah, esok malamnya kita dianterin ke seseorang yang biasa gelonggong sapi. Aktingnya sih lagi nyari sapi yang besar and gemuk.
Iya. Masukkan mulut. Nah, itu ini. Oh, lama ya. Gitu. Lama lagi tuh, Pak. Iya. Itu kan ibaratkan apa namanya? Diharuskan gitu. Dipaksa pakai bambu ini. Cuma asal-asal bisa masuk gitu. Bisa mati. Kita pun diajakin nengokin ke kandang si bapak. Kalau di gonggong gemuk begini perutnya. Itu kurang gede sedikit. Ini sudah habis minum ini. Ini ya. Kayaknya. Gimana, Pak? Pegang bambu. Bambu terus ada airnya gitu. Oh, iya. Baru diisi air ya, Pak? Isi air. Duh, gawat. Ketahuan si bapak kalau sapinya kita videoin colongan. Doi keberatan, kami ambil visualnya. Terpaksa kami hunting lagi para pemain sapi gelonggongan. Waktu lagi mumet putar otak cari pelaku lainnya, ada teman yang telepon. Di sekitaran rumahnya ada yang praktek gelonggongan sapi. Lagi nyari soal sapi gelonggongan, Mas. Ada nggak, Mas, di sana ya? Oh, ada Mas. Ada? Mas. Dia pemain lama. Ya udah agak lamaan sih. Bisa nggak, Mas, dihubungin, Mas? Biar saya langsung meluncur ke sana nih, Mas. Bisa kayaknya bisa. Wah, perlu dikejar nih. Pas kita nyampe, si pelaku gelonggongan lagi beberes kandang sapinya. Harus dinego dulu nih si bapaknya biar nggak rese belakangan. Ini gimana? Orang itu? Hah? Terus? Orang ini yang gelonggong. Harus ngomong dulu. Harus ngomong dulu. Harus ngomong dulu gimana nanti pendekatannya kalau dia mau ya. Pak, mau ya? Ya udah, di sana. Ya, ada teman ini yang mau ngambil proses gelonggongan. Oh iya. Mau nggak kira-kira? Mau nggak? Wah. Kalau bilang nggak bahaya. Enggak lah Pak, kan ini. Tapi tanggung jawabannya sampean. Iya nggak apa-apa, nanti saya yang tanggung jawab Pak. Oke. Gimana? Mau katanya. Hah? Mau. Mau. Ya udah. Mau tapi dia mintanya saya yang tanggung jawab. Oh gitu. Ya udah. Rupanya ngegelonggong ini juga pakai teknik tertentu. Dan bahan yang diperluin bukan air doang loh. Pak. Ya, Ini silang nanti masuknya kemana, Pak? masuk ke mulut ini nanti. Biar enak ya. Biar enak, biar tidak rumet kan ya. Kalau nggak ditali nanti selangnya masuk ke mulut, gimana caranya nanti makannya? Tarik itu kan ya? Iya. Memang untuk ngegelonggong harus pakai gini, Pak ya? Iya. Harus pakai ini kan halus lagi. Ini ilmu turunan dari mana sih Pak Gelonggong? Pakai ampas tahu segala. Sekarang saya 25. 25, Pak. 25.000. Sekarang ini, Pak? Iya. Ini apa, Pak? Ini ampas tahu. Untuk apa, Pak? Untuk gelonggong biar cepat kenyang. Kalau udah pakai gitu, nggak kelihatan kenyang. Gitu. Oh, jadi tidak hanya air putih aja, Pak ya? Ya tidak, harus ada ampas tahu biar tidak terlalu kencing banyak. Gitu. Biar tambah berat gitu. Pas si pelaku mulai tuang air ke ember, jantung kita berasa mau copot. Bisa berapa ember ya, Pak, masuk? Bisa 4 ember mas. Kalau ini. Ember? Iya.
4 ember jadi berapa liter Pak masuk? Kurang lebih antara 20. 20? Iya. 20 lebih. Ini kan udah deal Mas, udah ada yang nawar, jadi digeronggong biar kelihatan besar, harga tambah, untungnya tambah banyak kan gitu. Iya. Ini tempat ngegelonggong rada mirip-mirip tempat mesum, remang-remang soalnya. Maklum si pelaku nggak mau ketahuan tetangga saat lagi operasi. Nah, bentar lagi action nih. Wah, ngeri-ngeri sedap nih bakalan. Mantengin detik-detik sapi mulai digelonggong. Sapi tanpa dosa ini diikat dulu supaya nggak berontak. Berontak bisa kabur tuh sapi. Berabe deh. Harus digigitin dulu Pak ya? Iya. Biar jinak. Biar jinak Mas. Kalau udah digitukan dulu, udah jinak ini. Itu. Ini kan udah deal Mas, udah ada yang nawar, jadi digeronggong biar kelihatan besar. Tuh, harga tambah, untungnya tambah banyak kan gitu. Iya. Sumpah, nggak tega banget liatnya. Lenguhan napas sapi terdengar jelas. Kalau sebelum digeronggong sekitar antara 14,5 15. Tapi kalau digelonggong gini Pak, kalau gede gini? Ya bisa lebih dari 20 ini. Iya. Gayu nggak berhenti ngisi corong yang terhubung dengan mulut sapi malang ini. 25 lebih nih masuknya air ini sama ampas tahu ini. Ember air diisi terus. Waduh Pak, tega banget ente Pak. Perbedaannya antara perut kayak bunting sama paha kan sudah beda. Paha kecil, jadi kan jelas sudah gonggongan sudah. Kalau paha sama perut agak serasi, mungkin ya alami lah. Dirasa cukup, praktek gelonggongan dihentikan. Cukup ya Pak ya? Cukup. Kenyang nih Pak berarti? Kenyang sudah ini Mas, sudah 4 ember ini sudah. Wih, perutnya juga Gede. Waduh, perut sapi udah buncit banget, membesar nggak wajar. udah berapa lama Pak? Saya ngelakuin geronggong sapi kayak ini udah 5 tahun. Untung udah banyak juga Pak? Ya lebih dari cukup. Itu diapain Pak supaya apa Pak? Biar enaknya kan udah digeronggong biar badannya pulih. Artinya kan tadi kan dia namanya digeronggong jadi biar tambah jinak gitu. Pak ini kan mau deket hari raya itu ada nih Pak ya? Ya. Pasalnya gimana Pak jadinya? Wah, tambah melonjak Mas daripada hari-hari biasanya udah gitu. Makanya tambah sama saya tambah berat, tambah dari gelonggong kan gitu. Besoknya kami janjian sama teman di sekitar pasar hewan dan mau tunjukin sapi yang semalam digelonggong. Ya. Kemarin Mas. Oh iya, Ya, saat ini udah tadi tuh yang di dalam tadi. oh tadi. Ah, Belum apa? sebelum tuh pada dia sama teman-teman.
Gitu ya? Iya. Udah di situ ya sapinya? Ya? Udah di dalam tadi. Nanti kita bisa lihat ya? Boleh, boleh. Ini yang semalam ya? Sini. Infonya, sapi gelonggongan ini udah laku terjual. Jadi biar nggak ketahuan sama pembelinya, si pelaku minta kami nunggu di sekitar jalan tol menuju luar kota. Ternyata, sapi yang semalam di-upgrade bodinya udah meluncur. Konsep maksa sapi lompat berat badannya dengan cara nggak benar ini ternyata bisa bikin penyakit kalau kita konsumsi. Dan kualitas dagingnya pun di bawah rata-rata alias jelek. Ya itu sih oknum pedagang aja yang mau cari untung gede-gedean, tapi ngerugiin konsumennya. Kalau daging mengandung air yang terlalu tinggi, itu akan menyebabkan cepat busuk, kemudian akan ada beberapa permasalahan yang terkait dengan kesehatan, yaitu kesehatan masyarakat veteriner maksudnya, karena biasanya terkait dengan cemaran bakteri coli atau Escherichia coli. Ini adalah sangat membahayakan kepada masyarakat yang mengkonsumsi karena ada gejala-gejala, misalnya gejala diare. Nah, ini karena ada bakteri coli tadi pada daging sapi yang kena gelonggongan tadi. Pintar memilih daging, jadi daging gelonggongan itu kan sangat beda dengan daging biasa. Biasanya kadar air tinggi, kemudian daging tampak pucat, relatif lebih pucat karena mengandung banyak air. Di samping itu juga apabila tercemar bakteri coli, ini sangat membahayakan. Sehingga tidak tergiur kepada harga yang murah, tetapi harus waspada cara memilih daging yang bukan gelonggongan. Nih contoh pedagang sapi sukses yang nggak pakai aneh-aneh. Pemilik sapi penggemukan di wilayah Kerajaan Probolinggo, Jawa Timur, Pak Agus, udah puluhan tahun piara sapi potong. Nggak perlu digelonggong, sapi-sapi ini makan udah nggak pakai komando lagi. Nah, yang ini sapi super, namanya jenis limosin. Dengar-dengar sih, udah ada yang nawar dengan harga tinggi, sampai puluhan juta rupiah. Ini sapi apa jenis apa? Ini jenisnya limusin. Ya, limusin. Ini sampai berat berapa nih, Pak? Ini 1,1 up. Perawatannya juga lebih ekstra. Maklum, dari bentuk badan yang jumbo aja udah kelihatan. So, teliti sebelum membeli. Emang hal yang paling disaranin waktu milih sapi kurban. Supaya kita nggak ketempuan rugi kebeli sapi yang kualitas dagingnya jelek. Kesian kan yang dibagiin dagingnya waktu sapi udah disembelih? Oke, pusat investigasi kami cukupkan sampai di sini. Thanks for watching. Saya Joy Astro. Al Sirah.